Selamat pagi, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik. Sekalipun karena pandemi, kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja ini. Namun, kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan di Gereja Kristen Jawa Jakarta dapat dibaca melalui warta gereja yang ada di website www.ggj.org. Kini, marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Insinyur Yuel Muwun Indrasmoro, STH. Ibadah Minggu Paskah ketiga ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
silakan duduk. Melalui pembacaan firman pada minggu ini kita diajak untuk bertobat, yaitu dengan mengubah hidup yang berpusat dari diri sendiri menjadi hidup yang berpusat dan terarah kepada Tuhan. Teladan Petrus ketika orang banyak menganggap bahwa dialah yang memberi kesembuhan pada orang lumpuh, dengan menyatakan bahwa mukjizat itu datangnya dari Allah, menolong kita untuk memusatkan dan mengarahkan diri kepada Allah. Pemazmur mengajari kita untuk menyatakan permohonan agar dibenarkan dan diberi kelegaan, tentu diawali dengan pertobatan dengan mengakui kesalahan. Pertobatan perlu dilanjutkan dengan langkah nyata berikutnya, yaitu berani menjadi saksi bagi kebangkitan Kristus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk mengakui pengakuan dosa kita. Ya Yesus Tuhan kami, terima kasih atas kasih setiamu melalui peristiwa kebangkitan. Dan kebangkitanmu adalah bukti penyertaanmu di kehidupan kami sehari-hari. Penyertaanmu akan terus ada jika ada ketulusan kami menerima Engkau satu-satunya Sang Juru Selamat melalui pertobatan. Pertobatan akan berbuah manakala mampu menyangkal ego diri dan menjadi saksi Yesus Tuhan kami. Ampunilah kesalahan kami yang sering mengaku menjadi murid-Mu, namun keseharian masih berbuat apa pada diri sendiri. Mampukan kami untuk bertobat dan bersaksi bagi orang lain atas kebangkitan-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. Lihatlah betapa Allah mengasihi kita, sehingga kita diakui sebagai anak-anak-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati, pikiran, dan tubuh kami, anak-anak-Mu sendiri, agar kami dimampukan untuk sungguh-sungguh tahu apa yang Tuhan mau dan boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai ayat 19. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai ayat 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bermazmur. Apabila ku bersusah, lapangkan
bagi para kekasihnya. Tuhan akan mendengarkan doaku bila aku berseru kepadanya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Banyak orang berkata, siapa yang akan menurunkan berkat? Hendaknya cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Aku hendak membaringkan diri dan tidur dalam kehadiran-Ku yang menenteramkan, sebab hanya Engkau-lah, ya Tuhan, yang membuat istirahatku aman sentosa. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan kedua dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, mensucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Lukas pasal 24 ayat 36b hingga ayat 48. Lukas pasal 24 ayat 36b hingga 48. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Ia berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Musa." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya! Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mendengarkan khotbah Petrus di Bait Allah sebagaimana catatan Lukas dalam Kisah Para Rasul membuat saya terkesima. Petrus mengalami transformasi dari pengecut yang takut mati hingga menyangkal sang guru di halaman rumah imam besar. Petrus menjadi sosok yang berani berbicara di muka umum tentang kemesiasan sang guru. Kalau di halaman rumah imam besar Petrus berkata, "Aku tidak kenal dia," maka di halaman Bait Allah Petrus dengan lantang berkata, "Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang itu kami adalah saksi."
Petrus lugas berkata bahwa dia adalah saksi. Dia tidak takut menjadi saksi. Dia sungguh mengenal Yesus orang Nazaret. Inilah transformasi itu. Dari ketakutan menjadi keberanian, dari keraguan menjadi keyakinan, dari frustasi menjadi semangat. Dan inilah keajaiban Paskah itu. Kebangkitan Yesus telah mengubah Petrus. Mengapa Paskah mengubah Petrus, saudara? Kemungkinan besar Petrus sungguh merasakan kesetiaan gurunya. Meskipun sang murid tidak setia, sang guru tetap setia. Saya rasa itulah yang dirasakan Petrus. Peristiwa penyangkalan Petrus pastilah merekat erat di benak para murid lainnya. Orang yang pernah berkata, biar mereka semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak, toh menyangkal juga. Penyangkalan Petrus bisa jadi juga membuat patah semangat para murid lainnya. Sang pemimpin saja bisa jatuh, apalagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemungkinan besar penyangkalan itu berpengaruh pada wibawa Petrus di mata para murid lainnya. Petrus mungkin juga merasa tak layak lagi menjadi pemimpin. Bukankah pemimpin seharusnya menjadi teladan? Dan Petrus memang tak layak diteladani. Tetapi kabar Minggu Paskah sore itu yang disampaikan pada malam hari oleh dua orang yang pulang dari Emmaus itu patut kita simak. Lukas mencatat, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Simon ketika dua orang ini berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Saudara, keempat Injil tidak menceritakan perjumpaan Yesus yang bangkit dengan Simon secara detail. Tetapi Paulus mencatat bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Penampakan Tuhan Yesus yang bangkit kepada Simon tentulah bisa dianggap sebagai pemulihan terhadap Petrus sebelum pengutusan di tepi danau Tiberias. Saudara, bisa jadi Petrus pun merasa tak perlu lagi memikul tanggung jawab sebagai pemimpin. Pasti dia menyesal. Tapi apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Saya rasa Petrus merasa sesak hatinya setelah peristiwa penyangkalan itu. Injil mencatat, lalu keluarlah Petrus dan menangis dengan sedihnya. Namun Petrus sungguh merasakan kelegaan bahwa sang guru tidak mau mengambil tanggung jawab yang telah diserahkannya. Petrus sungguh merasakan kesetiaan Yesus. Petrus sungguh mengalami kebangkitan Yesus. Kami adalah saksi. Tak hanya berarti bahwa Petrus melihat Yesus,
Petrus sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Yesus. Saudara, pada setiap kali perjumpaan dengan para murid, Yesus selalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera memang bukan milik para murid, yang bisa diusahakan para murid. Damai sejahtera itu sungguh anugerah Yesus yang bangkit. Tentu Petrus tidak merasa damai sejak Jumat subuh itu, ketika dia menyangkal Yesus. Tapi kita tahu Yesus menerimanya. Yesus memulihkannya. Pada hemat saya, Petrus sungguh merasakan damai sejahtera itu ketika merasakan bahwa Yesus tidak pernah membuangnya. Yesus menerima dia apa adanya, bahkan tetap mempercayakan jabatan gembala, jabatan pemimpin kepada dia. Damai sejahtera yang diberikan Yesus bukan sekadar buah bibir, tapi sungguh-sungguh pengalaman hidup. Itu jugalah kesaksian pemazmur. Mazmur 4 ayat 2 dikatakan, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Pertobatan itu menyesakkan hati, sekaligus menghiburkan hati. Menyesakkan hati kok bisa gagal, ada rasa kecewa, ada rasa malu, getun kata orang Jawa, campur aduk. Tetapi yang juga menarik adalah pertobatan itu sekaligus menghiburkan hati karena Allah menerima saudara apa adanya. Menghiburkan hati karena kepada orang yang bertobatlah akan diberikan kelegaan. Pengalaman kebangkitan yang juga dialami Petrus adalah ketika Yesus yang bangkit membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jelaslah bahwa pemahaman Petrus mengenai kitab suci berkait dengan Yesus orang Nazaret bukanlah karena upaya sendiri, tetapi karena Yesus telah membukakan pikiran mereka. Yesus memberikan penjelasan bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur. Saudara, Lukas mencatat Yesus membuka pikiran mereka. Jelaslah bahwa wewenang dan inisiatif ada di tangan Yesus Sang Guru. Mereka memahami ketika Yesus membuka pikiran mereka. Ini hanya mungkin terjadi jika mereka berada di bawah Kristus, menundukkan diri di bawah kedaulatan Kristus. Dan memang demikianlah pengalaman hidup kita sehari-hari. Kita hanya mungkin memahami sesuatu saat kita sungguh-sungguh mau mendengarkannya, mau dibukakan pikiran kita oleh sesuatu itu. Sebab jika tidak, kita tidak akan mampu memahami apapun. Saudara, disinilah pentingnya hati yang terbuka. Dan sepanjang sejarah Tuhan senantiasa ingin menyampaikan maksudnya kepada kita. Tetapi ketika hati kita tertutup, maka kita tidak akan dapat memahami apapun.
Dan inilah modal utama Petrus dalam bersaksi. Memahami dan mengalami makna pengorbanan Kristus. Inilah iman sejati. Iman tak hanya rumusan pemikiran, tapi sungguh-sungguh dialami. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sungguh memahami dan mengalami makna pengorbanan Tuhan? Jika belum, kita bisa jujur berseru, bukalah pikiranku Tuhan, untuk menyadari apa yang telah Kau perbuat dalam kehidupanku. Sekali lagi, iman adalah anugerah. Memahami makna pengorbanan Kristus juga bukan perkara sederhana. Saudara dan saya butuh Tuhan. Jika sudah, mari kita bersaksi. Amin. Sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Saudara yang terkasih, kami mohon bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita tetap berdiri. Saudara di rumah boleh bergandeng tangan. Kita kumandangkan doa Bapa kami dalam nyanyian. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni
bawa kami dalam pencobaan, bahkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami hidup dalam anugerah-Mu. Itu berarti senantiasa hidup dalam pertobatan. Mampukanlah kami ya Tuhan, setiap saat memindai hati, pikiran, dan tubuh kami. Kalau-kalau ada yang salah, kalau-kalau apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, melukai orang-orang yang dekat dengan kami, melukai orang-orang yang kami temui. Dan itu juga berarti melukai Tuhan sendiri. Dan ketika kami menyadari itu, biarlah kami dimampukan untuk meminta maaf. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya dalam permintaan maaf itulah Engkau akan memberi kami kelegaan. Kelegaan dari orang-orang yang mau mengampuni kami. Kelegaan dari Tuhan sendiri. Selanjutnya Tuhan, tolong kami hidup di dalam pertobatan dengan menjadi saksi-Mu. Karena kami semua adalah bukti pengampunan Tuhan, bukti anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami salah, Tuhan tidak pernah membuang kami. Dan biarlah itu yang boleh kami saksikan, yang boleh kami beritakan kepada orang-orang yang boleh kami temui. Tuhan, jadikan rumah kami sebagai tempat kesaksian kami. Jadikan kantor kami sebagai tempat kesaksian kami. Jadikan gereja kami sebagai tempat kesaksian kami, agar orang boleh merasakan betapa indahnya pengampunan Tuhan itu, hidup di dalam anugerah-Mu, dan akhirnya berubah. Ya Tuhan, Indonesia butuh perubahan. Kami serahkan negeri kami ke tangan Tuhan. Masih banyak persoalan, bertubi-tubi, dan kami tahu ya Tuhan, semua itu bisa terurai selama setiap orang mau bertobat dan hidup di dalam pertobatan. Kami rindu menyerahkan saudara-saudara kami di NTT. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong pemerintah bangsa kami boleh memulihkan situasi dan kondisi pulau-pulau di NTT akibat bencana alam. Biarlah kami gereja-gereja Tuhan juga boleh
bahu-membahu, memberikan apa yang mereka butuhkan. Berkati gereja-gereja di sana ya Tuhan. Biarlah gereja juga boleh menolong umat di sana, apapun agamanya, boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik dan tetap baik. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membawa persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan ayat pengantar dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami menghadap tahta suci-Mu, menghaturkan persembahan kami sebagai ucapan syukur untuk setiap berkat dan pertolongan dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkenan menyucikan bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Memberkati setiap saudara yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Engkau jauhkan dari pencobaan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan. Kiranya boleh Engkau menolong mereka dalam kehidupannya, terlebih dalam masa pandemi ini. Berikan kepada kami hikmat untuk bisa mengelola berkat yang Engkau berikan bagi kami di dalam kehidupan ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai
mengarahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Bertobatlah dengan mengubah hidup terarah pada Kristus dan jadilah saksi kebangkitannya. Kami akan memperbaharui hidup kami dan berani menjadi saksi kebangkitannya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.